طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد ذكر صلوا على النبي محمد. Monitornya kan itu selesai tengah. Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal gimana coba? Ada suasana gembira tapi bercampur haru malam hari ini. Jadi sampai ada lautan air mata juga. Bikin mata jadi merah. Tapi malam ini harus lebih kelihatan gembiranya. Makanya sengaja biar saya tidak tenggelam dalam haru, namun kemudian mengganggu penampilan, saya pakai kacamata yang sedikit berwarna agak gelap, biar tidak kelihatan gugah obo. Biar tidak kelihatan cari nur, saudara-saudara. Kalau kata story-nya Daeng Ilham, kenapa kacamatanya berwarna gelap? Alasannya biar gak terlalu kelihatan kalau kita kurang bobok buat mikirin kamu. Enjing-enjing belenyem, siang belenyem, sonten belenyem, wengi belenyem, dibujeng buat kamu. Kamu mah belum kesini, aku mah udah duluan di sini. Nungguin, tapi begitulah cinta, ada saat menunggu dan dinantikan. Biar rada cocok. Nih, cocok tuh. Matanya merah kamu soalnya. Iya. Kasep tuh. Buat kamu. Tadi. Kan kalau ulang tahun kan ngasih kado ya. Saya bingung, yang harus saya kasih kado banyak banget ini. Kalau satu-satu tidak mungkin, saya wakilin aja ke ajengannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbi salli wa sallim ala habibikal mustafa sayyidina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi amma ba'd. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk selalu ihsan. Untuk selalu apa? Ihsan itu pekerjaannya. Orang yang mengerjakannya disebut muhsin. Orang yang mengerjakannya disebut seperti kita disuruh iman. Orang yang beriman disebut mukmin. Kita disuruh yakin Islam. Orang yang Islam orangnya disebut muslim. Orang yang ihsan disebut muhsin. Ketika ihsan artinya kebaikan, maka muhsin artinya orang yang berbuat kebaikan.
Sedangkan ihsan adalah satu di antara 3 pilar utama penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril atau malaikat Jibril alaihi salam membawa ilmu untuk para sahabat dengan dialog istimewa mulia bersama Habibina Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah akhbirni 'anil Islam, ya Rasulullah akhbirni 'anil iman, ya Rasulullah akhbirni 'anil ihsan. Satu persatu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang rukunnya 6, tentang Islam yang rukunnya 5, dan tentang ihsan yang rukunnya 2. Semua tahu rukun iman, semua faham rukun Islam, tapi rukun ihsan sedikit terabaikan. Naon cenah ari ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Level seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Akan tetapi karena ada kelemahan, dhaifnya manusia tidak bisa melihat zat Allah, maka illam takun tara innahu yaraka. Fahami, yakini, bila memang engkau tidak bisa melihat zat Allah, Allah melihatmu. Maka ada 2 rukun di sini. 1, rukun pertama tentang ihsan adalah semua orang yang telah menghambakan dirinya kepada Allah dengan benar, dia akan diizinkan oleh Allah untuk melihat zat Allah, benar-benar melihat zat Allah, benar-benar melihat Allah. Tapi jangan tanya caranya, karena Allah tidak butuh cara. Yang butuh cara kita manusia. Di mana orang bisa lihat Allah? Di surga. Tapi jangan katakan Allah di surga, yang di surganya mah kita. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang ke langit Arash, bisa lihat zat Allah, bukan berarti Allah di Arash, tapi yang di Arash adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Diizinkan Allah lihat zat Allah. Berhubung itu belum sampai karena kitanya masih di masih di dunia, maka kita pahami saja hukum dunia. Kita yang lemah dan terhijab, maka yang bisa kita lakukan hanya yakin Allah melihat kita. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu muhitum bi, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Dan Allah meliputi segala hal yang ada pada diriku. Prinsip ihsan adalah kebaikan. Lalu ketika hablun minallah sudah kita lakukan, sisa PR-nya poin kedua adalah hablun minan nas, hubungan dengan manusia. Makanya Allah ngutus nabinya bangsa manusia, coy. Allah nggak ngutus jadi nabi itu bangsa jin. Allah juga nggak ngutus yang jadi nabi itu bangsa malaikat, coy. Tapi bangsa manusia, coy. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang kepadamu seorang nabi, laqad ja'akum rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari dirimu. Biar apa? Biar kita nggak kerepotan mengikuti keteladanannya. Kita disuruh meneladani Nabi, tapi kalau nabinya malaikat, dijamin jamaah akhirat nggak akan ada yang berhasil meneladani beliau. Hese dijamin. Tapi berhubung beliaunya manusia, kita ngikutinnya tidak kesulitan. Nabi makan tidak? Alhamdulillah kita punya teladan bagaimana cara makan yang baik. Apakah Nabi tidur? Alhamdulillah kita punya teladan bagaimana cara tidur yang baik. Apakah Nabi berjalan? Apakah Nabi berlari? Apakah Nabi lelah? Apakah Nabi sehat? Apakah Nabi sempat merasa sakit? Apakah Nabi menikah? Apakah Nabi berumah tangga? Apakah Nabi punya anak? Apa Nabi punya menantu? Apa Nabi punya cucu? Apa Nabi berbisnis? Apa Nabi berdagang? Apa Nabi bermuamalah? Apa Nabi meminjam uang? Apa Nabi membayar hutang?
Semua ada dalam diri Nabi sehingga kita tidak kesulitan untuk mengikutinya. Masalahnya adalah kitanya nggak ketemu sama Nabi. Karena kalau kita ngikutin Nabi, ada 3 yang bisa kita ambil. Coy, aya sabaraha hiji? 3, aya sabaraha hiji? Anu kahijina qauliyah. Semua yang bersumber ucapan beliau, asal beliau nyuruh, udah jalanin aja. Masalahnya kita kapan dengar Nabi bicara? Yang kedua fa'liyah, segala tindakan Nabi adalah teladan bagi kita. Masalahnya kapan kita lihat Nabi? Dan kita nggak sezaman. Yang ketiga takririyah, apapun yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Nabi dan Nabi tidak akan membiarkan itu bila mana salah, dan bila mana Nabi tidak menegurnya, tidak menyalahkan, maka itu sudah pasti sebuah kebenaran. Masalahnya kita nggak bareng-bareng sama baginda Nabi. Atau kudu kumaha orang hidup jadi jelema nu soleh dan teu aya nu mamenerna jeung saha nu kudu dituturkeunana. Da ngaran agama mah kudu aya nabi na keur pituduna. Mana atuh nabina? Jeung teu aya deui nabi anyar. Masalahnya enggak ada nabi baru, coy. Kalau presiden beres tugas, datang presiden baru, laras gitunya. Bupati beres tugasnya, datang bupati baru, terus we gitu. Bahkan presiden nu aya ge can beres pan kesana ribuk nyalonkeun maneh hayang kapinu jadi presiden. Laras gitu? Ya memang itu kehidupan, jalanin saja. Tapi kalau kenabian nggak dicoblos, coy. Kenabian itu bukan hasil kampanye, coy. Kenabian itu benar-benar hak prerogatif absolut Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur Allah cekap sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moal dipasihan Nabi engal, moal dipasihan Rasul engal. Keeng atuh keeng, bingung atuh bingung, bakal ngaco jalmi sigana. Tapi pan Gusti Allah tadalaka atuh sumohon supaya salamet kumaha da lebah dieu junjunan nyaah ka urang, da teu dian ka urang Bandung, da teu dian ka urang Pangandaran, da teu dian ka bangsa Indonesia. Kumaha itu al ulama warasatul Ambiya. Allah perkenankan Nabi mewariskan dakwahnya melalui para ulama. Allah izinkan baginda Nabi wariskan risalah dakwahnya melalui para ulama. Lisanul hal afsah wa aqwa min lisanil maqal. Dakwah itu bisa dengan lisan, maka lisan ulama adalah lisan Nabi yang berdakwah. Maka tangan ulama adalah tangan Nabi yang berdakwah. Maka kaki ulama adalah kaki Nabi yang berdakwah. Maka telinga ulama, maka sekujur ulama zahiran wa batinan harus menjadi manifestasi dakwah Habibina Sayyidina Maulana Muhammad. Maka jangan ngaku kiai, jangan ngaku ulama, jangan ngaku pewaris Nabi kalau kita belum benar-benar mengikuti sunnah. Saya bicara begini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya juga sedang belajar, tapi setidaknya kalau saya ngajak yang lain, saya tidak sendirian. Lihat khotib kalau khutbah Jumat, usikum wa nafsi. Aku tidak hanya berwasiat kepadamu, tapi juga aku berwasiat kepada diriku. Karena kalau hanya aku, surga gede teuing lamun abdi di surga sorangan. Kalau seandainya kamu saja yang ke surga dan saya tidak, maka saya lebih ngahulang. Oleh karena itu, mendingan barang-barang dak genah kene barang-barang daripada sosorangan. Betul? Betul. Cing genah mana sholawatan ngalira jeung ngabring. Cing atunya angkeun siap. Ayyuhan Nabi. Mantap. Kita berzikir menyebut nama Allah. Saat sebahagian hamba Allah malam ini ada yang maksiat, ada? Aya nu wengi ayeuna nuju maksiat aya? Aya, moal teu aya. Lamun tos teu aya jalmi nu maksiat, antosan panon poe murag. Oh bencar alam dunia kiamat ya, berarti pasti ada ya. Yang maksiat ada?
Di mana? Nya di mana we? Aya anu nu aya anu mabok aya. Anu keur zina aya. Aya anu keur judi aya. Aya anu jual sare tapi can salat aya. Seperti itu banyak rasa. Ya batur nu maksiat tak urang manu salawat. Oke? Sarangan atuh aya gimmickna. Siap da ilham boleh. Saya pengen ngajak ajengan nuron cuman hawa tos suantennya sudah serak-serak seksi gitu. Saya juga sama tadi sempat buyang di laut. Katalog jai laut. Namanya linggi, namanya naon ancruk pas ngaliuk cai kuplah teh di babu ombak kelopok teh di hanap ka uut ala si euy pangset mun di kalduan gerah geuning kita. Mangga sholawatan bismillah. Ayyuhan nabi wal kawkabu dhurri ayyuhan nabi wal kawkabu dhurri anta imamul hadra sultanuha al-zaybi anta imamul hadra sultanuha al-zaybi Masya Allah, as-sirat luar biasa. Kita bersolawat, Masya Allah. Ya ayyuhan nabi Allah ya ayyuhan nabi wal kitabu dhurri anta imamul hadra sultanuha al-ghaibi أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب يا من يراني
ولا انظر بعين الرضا للعالي انظر بعين الرضا للعالي يا أيها النبي الله selamanya kami tidak akan bosan untuk bersalawat. Dulu salawat, sekarang salawat, nanti salawat, terus salawat. Antal imam yang langsung lembong. Jamaah suaranya. Ya Rasulullah artinya ya Rasulullah, ya Nabi artinya ya Nabi. Maka syafaat artinya padamu wahai Nabi terdapat syafaat. Hadza matlabi, inilah cita-cita hamba. Hadza matlabi. Hadza matlabi, inilah cita-cita hamba. Cita-cita di dunia bisa apa saja, mau jadi apa saja, atur-atur. Tapi cita-cita yang harus sama adalah agar kebahagiaan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habibullah, isfa' lana ya syafi'al mudhibina ila Allah. Ya syafi'al mudhibin Ya Rasulullah, khudh bi aydina fadaqatilatuna adrikna Alhamdulillah. Cuma karena kalimatnya plural itu jamak, bahasanya al-ulama, para alim adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi bukan gini, ulama adalah pewaris nabi, tapi para ulama adalah para pewaris para nabi. Berarti jumlahnya banyak, plural. Nabi banyak, ya, nabi banyak. Rasul banyak, ya, ulama juga banyak. Ternyata yang mewarisi atau yang diwariskan kepada para ulama tidak hanya dari satu nabi, tapi dari seluruh nabi. Makanya jangan kaget kalau ulama beda-beda. Ini termasuk sekarang nih saya bangga dari berbagai majelis yang sama-sama berjuang membawa bendera ahli sunnah wal jamaah ikut hadir di acaranya As-Siraj. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Kalian keren, kalian hebat, kalian luar biasa. Ini ngebuktiin kalau di antara para dai, di antara para kiai, di antara para ulama, di antara para habaib, di antara para ajengan, di antara pesantren, di antara majelis, nggak ada gesekan-gesekan, nggak perlu. Kami bersahabat, kami bersaudara, kami saling dukung. Betul? Nggak ada bersaing-bersaing, nggak ada. Kita saling dukung.
Kalau mereka ada kurang, kita ada lebih, kita bantu mereka. Kalau mereka ada lebih, kita yang kurang, mereka bantu kita. Akhirnya bareng-bareng enak. Contoh seperti aku tahu banyak hal yang kamu nggak tahu, maka aku kasih tahu kamu yang kamu belum tahu. Tapi kamu juga tahu banyak hal yang aku belum tahu, maka please kamu juga kasih tahu aku dong, biar aku juga sama-sama tahu. Betul. Yes, salam. Mantap. Yes, salam. Jangar hulu. Bari nyeri untuk. Aduh, gara-gara itu saya salam bisa gak? Bara ya, ada nggak nabi yang kaya? Ada. Siapa yang terkenal nabi itu kaya? Yang terkenal tuh Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal kaya maksudnya. Jangan kaget kalau ada ulama sekarang yang kaya. Karena ada nabi yang kaya. Kan begitu ya? Para ulama, para pewaris, para nabi, ya, kondisinya pun boleh jadi diwariskan. Bukan hanya ilmunya, tapi juga kondisi dakwah dan realitas perjalanan dakwahnya. Ada tidak nabi yang miskin? Ada. Siapa yang dikenal nabi miskin? Nabi Isa. Nabi Isa itu saking miskinnya nggak punya rumah. Makanya kalau ada ulama kaya, wajar ada kok nabi kaya. Kalau ada ulama miskin, wajar ada kok nabi miskin. Makanya ini ngasih ilmu buat kita. Seseorang dimuliakan, seorang ulama dimuliakan, ya karena ilmunya, bukan karena hartanya. Masa gara-gara ulamanya tidak kaya tidak kita hargai? Masa karena ulama datang ke majelis karena angkot tidak kita hormati? Masa ulama yang handphonenya tidak up to date, yang bajunya tidak gaya, yang mobilnya tidak banyak, bahkan can boga, rumahnya belum ada, masih ngontrak atau sewa, terus kita rendahkan? Oh tidak, kita menghormati ulama karena mereka mewarisi dakwahnya